Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak kamu sangka. Ya, yang tak kamu sangka dan tak kamu duga masih memantau energimu. Yang tak kamu duga, ternyata orang ini masih sangat memantau energimu. Sora kan selalu mengingatkan bahwa membaca untuk banyak orang belum tentu resonan sama kamu, belum tentu cocok sama kamu ya, karena namanya juga umum, gak bisa cover semuanya. Tapi kamu bisa cek-cekin video yang lain karena tidak mengenal batasan waktu pastinya ya. Dan kamu juga bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Kita lihat dulu ya, di sini ada energi apa atau siapa orang ini ya teman-teman. Orang ini itu orang yang penuh dengan energi perhitungan ya. Setiap pergerakan yang dia lakukan, setiap hal yang dia omongin dan sebagainya, segala sesuatu itu adalah energinya, energi diukur dan energi perencanaan. Ini juga bisa saja menandakan orang ini lagi ngamatin kamu, lagi ngamatin energi kamu dan mantauin energi kamu, karena orang ini sedang merencanakan sesuatu pastinya ya. Dan di sini ketika dia memantau kamu ini ada energi bersemangat, ada energi kebahagiaan, ada energi perencanaan, ada energi kayak kalau Sora lihat orang ini itu ada sesuatu yang dia tujukan untuk memenuhi kebahagiaannya dia. Jadi ada perencanaan soal kebahagiaan kalau yang Sora lihat di sini ya. Orang ini kenapa sih memilih diam dan cenderung untuk banyak mantau, banyak ngukur dulu, banyak perencanaan dulu? Karena kalau yang Sora lihat di sini adalah orang yang kayak pingin nyari aman, orang yang pingin segala sesuatunya itu bisa lebih ngebuat dia aman ya. Orang ini sangat mungkin sekali akan memulai komunikasi sama kamu segera ya. Wah, langsung dibuka itu langsung kelihatan orang yang pengen komunikasi sama kamu nih, makanya mantauin kamu. Sangat mungkin kamu banyak ngobrol sama orang ini melalui chatting-chattingan, sosial media juga kalian mungkin melalui chatting ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini itu kayak mungkin pingin ngajakin kamu liburan bareng, mungkin untuk bisa lebih tenang, mungkin bisa untuk lebih rileks ya, karena orangnya itu suka liburan, suka santai, ngabisin waktu sama-sama. Hanya orang ini memang sedang, kalau Sora lihat, melihat waktu yang tepat. Kapan sih pergerakan dia tuh yang tepat untuk datang ke kamu gitu ya. Dia sedang menunggu waktu yang sekiranya tepat, makanya mantauin energinya kamu ya, entah melalui sosmed dan apapun itu ya. Orang ini rajin banget yang namanya mencari banyak pengetahuan, mungkin banget dia suka banyak buku, mencari banyak ilmu ya. Dia mungkin banget suka baca ya. Orang yang sangat memperhatikan banget penampilan secara fisik ya, entah dia itu senangnya rapi, entah dia senangnya harus good looking gitu ya. Intinya adalah energinya itu adalah energi dari seseorang yang suka rapih ya teman-teman. Selain daripada itu, orang ini tuh sebenarnya punya sisi misterius juga ya. Dia itu suka nggak suka banyak menceritakan soal dirinya. Jadi kadang-kadang kamu harus banyak korek dia, banyak tanya dia. Dia sangat mungkin banget di sini hobinya juga mungkin pakai topi ya. Ada yang hobinya pakai topi di sini. Dan kalau yang Sora lihat ada energi di mana orang ini tuh sangat mungkin ada hal juga yang ketika dia datang ke kamu ada hal yang pengen diberesin ya. Jadi selama ini mungkin orang ini masih menahan diri sebelum ada pergerakan ke kamu karena ada hal yang sedang dia beresin. Kita lihat ada energi apa sih di dalam hubungan kalian ya. Ada energi seperti apa yang ada dalam hubungan kalian. Yang pertama, orang ini itu lagi mantauin energi kamu, ingin datang ke kamu lagi, dan ini adalah energi dari seseorang yang berharap kalian itu bisa ada energi kompromi, ya. Dimana mungkin banget ada masalah di antara kalian, tapi dia berharap kayak kamu masih bisa ngerti dia, dia masih bisa ngerti kamu. Jadi di sini ada energi saling berkompromi, saling mengerti, saling memahami, ya.
Kenapa? Karena di sini sebenarnya dia merasakan ada energi soulmate yang kuat sama kamu, ya. Karena kamu mungkin banget adalah seseorang yang banyak mengerti dia, banyak memahami dia, banyak dia ngerasain koneksi yang kuat. Selain daripada itu, ini adalah energi dari seseorang yang sudah lama kamu tunggu, atau justru dia sudah lama menunggu untuk bisa berkomunikasi sama kamu. Ini adalah kembalinya energi seseorang yang tidak kamu nunggu, tapi mungkin kamu nggak pernah duga bahwa orang ini akan kembali gitu ya. Karena orang ini mungkin adalah seseorang yang kalau Sora lihat sudah banyak mengalami peristiwa sama kamu, ya. Mungkin banget hubungan kalian itu banyak drama, banyak kesulitan, banyak masalah, banyak energi yang bikin lelah gitu ya. Tapi ini adalah yang mantauin kamu adalah ternyata masih pingin rekonsiliasi sama kamu, pingin balik gitu ya, pingin mengulang lagi kisah di antara kalian. Karena ternyata memang ada energi dia belum bisa lepas sama kamu, energi yang ternyata dia itu dalam diamnya mantauin kamu, masih memanifestasikan kamu, masih mau cari tahu soal masalah kamu, dan masih berharap kalian bisa sama-sama. Kendala yang ada memang salah satunya karena orang ini mungkin banget banyak fokus ke soal kerjaan ya. Karena mungkin banget secara finansial dia itu belum stabil, ada kerjaan yang sedang dia fokusin, ada karir yang sedang dia kejar. Dan di sini juga kalau Sora lihat orang ini mungkin banget sebelumnya pernah ya melirik ke kiri, ke kanan gitu ya. Kalau yang Sora lihat, atau banyak kalau Sora lihat ada pihak ketiga dalam hubungan ini. Belum tentu lawan jenis, bisa saja ada keluarganya, ada kerjaannya, ada teman-temannya yang mempengaruhi pemikiran dia dalam mengambil satu keputusan. Intinya ada yang interupsi lah ya dalam hubungan ini ya. Sehingga hubungan ini itu sangat mungkin menjadinya mengalami perpisahan karena banyak interupsi di sana, mungkin keluarga nggak setuju, sebagainya ya. Dan memang kalau Sora di sini ada ekspektasi juga yang mungkin tidak bertemu. Apa yang kamu harapkan bisa dia berikan ke kamu tidak diberikan, dan begitu juga sebaliknya ya. Sehingga ada jalan di mana kalian itu terpisah gitu ya. Dan orang ini adalah seseorang yang secara energi fisik pernah terkoneksi sama kamu secara fisik atau secara seksual, nggak semua, dan itu masih memberikan dia energi pertukaran energi yang memang masih terbayang-bayang secara fisik dan secara sensualitas ke kamu ya teman-teman. Dan sekarang ada energi dia itu sudah nggak sabar sebenarnya untuk datang lagi ke kamu ya. Ada energi dia tuh kayak menggebu-gebu hasratnya ke kamu gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Sora lihat memang dari awal sebenarnya orang ini tuh nggak siap kalau harus berakhir sama kamu. Orang ini tuh nggak siap kalau harus menyudahi hubungan sama kamu, gitu ya. Dan di sini ketika dia sendirian, dia semakin bisa merasakan emosi perasaan dia yang kuat sama kamu. Betapa dia punya perasaan sama kamu, dan ketika sendiri tuh dia rasa kesepian, rasa dia butuh sama kamu ya. Nggak ada kamu tuh rasanya kosong, nggak ada kamu tuh rasanya bingung harus gimana. Ada energi kehampaan di sana yang kamu mungkin nggak tahu, dan dia ngerasa ya, meskipun dia jauhan dari kamu, selalu dia ngerasa alam semesta ini seperti membawa dan menggiring dia ke arah kamu. Seperti selalu ada dorongan untuk dia itu pengen berkomunikasi lagi sama kamu. Meskipun ada yang lain, ternyata itu tidak bisa menggantikan teman-teman ya. Karena ternyata energinya itu selalu semesta itu kasih dia pertanda melalui banyak hal, mimpi, komunikasi batin gitu ya. Dan ada energi memang dia itu jealous. Dia itu kalau kamu dimilikin sama orang gitu ya, atau mungkin dia lihat kamu, story kamu, atau mantauin kamu udah mulai dekat sama yang lain. Di situ tuh ada energi kayak, ini orangnya siapa sih gitu ya. Nih siapanya kamu nih, ada pasangan baru ya, ada gebetan baru ya. Nah, apalagi kemarin itu pun terpisahnya itu belum benar-benar semua unek-unek diomongin. Banyak hal yang masih ganjel, banyak hal yang belum selesai ya.
Dan orang ini memang pernah meninggalkan kamu, pernah walking away lah bahasanya Sora. Yang sekarang dia itu sudah siap untuk datang kembali. Dia pengen terbuka, ya. Energi dia tuh berantakan banget loh. Sebenarnya nggak ada kamu. Kamu cuma nggak tahu. Tanpa kamu energinya berantakan. Tanpa kamu itu dia mencoba mencari pelarian ke sana kemari. Bahkan seksualitas mungkin sama yang lain pun cuma awalnya dia itu mencari pelarian, gak bisa juga, mencoba intim sama yang lain. Terus sama kamu awalnya main, ternyata jadinya serius gitu ya. Walaupun memang dari awal hubungan ini tuh banyak mengalami suatu periode sulit, banyak mengalami suatu periode yang challenging gitu ya. Tapi dia merasa hubungan ini pun banyak membawa kepada energi keajaiban, energi yang unik banyak terjadi dalam hubungan ini. Kenapa? Meskipun kalian itu ternyata sangat-sangat berbeda, kamu tuh sangat mungkin jadi seseorang yang tidak sesuai, ibaratnya. Kamu tuh sebenarnya bukan tipenya dia, atau dia tuh bukan tipenya kamu, tapi ternyata kok bisa sampai sedalam ini. Energi kesendirian, energi kesepian, energi dia butuh kamu itu sangat-sangat kuat, ya. Meskipun dia mencoba untuk melepaskan diri dia dari kamu, energi kemelekatan itu ada, gitu ya. Dan ketika melepaskan kamu dan kamu melepaskan dia, di sini ada rasa sakit. Dia kayak nggak terima, kayak nggak bisa dia kalau kamu tinggalin ya. Dan mulai ada energi penyesalan, gitu ya. Kenapa ya kok aku tinggalin kamu? Kenapa dia mantauin kamu? Orang ini sebelumnya player, teman-teman. Player yang ternyata bisa benar-benar pakai perasaan dan suka sama kamu, ya. Dan di sini juga ada energi dia butuh teman, karena kamu tuh bukan cuma jadi pasangan dia, kamu juga jadi temannya dia, ya. Apalagi sekarang dia udah mulai dengar soal kamu yang lain, kamu makin tambah maju, kamu makin tambah ke depan. Nah, itu dia kayak belum siap, teman-teman, ya. Dia itu kayak pingin intim lagi, dekat lagi sama kamu. Cuman memang setiap pergerakan dia itu dia pikirin, apakah aku saatnya tepat kalau masuk ke kamu sekarang, ya. Karena sebelumnya orang ini tuh banyak tekanan, memang banyak stres dari kerjaan, dari keadaannya gitu ya. Apalagi sudah ada kesalahan besar yang dia lakukan. Mungkin sebelumnya dia nggak benar-benar berjuang untuk kamu. Mungkin sebelumnya dia nggak benar-benar nunjukin usahanya ke kamu gitu ya. Dan dia bisa ngerasain kalau kamu tuh sebenarnya punya energi skeptis ya. Mungkin kamu punya energi nggak yakin lagi sama orang ini. Kamu tuh punya energi menolak dia. Tapi ternyata obsesi dia sama kamu yang masih ada. Dia tidak bisa melepaskan kamu begitu saja. Dan sekarang hidupnya dia itu kayak nggak ada fokusnya. Ketika nggak ada kamu, dia itu cuma jalan-jalan tanpa tujuan, jalan-jalan tanpa gimana ya ibaratnya ya, tanpa semangat ya. Dan ternyata kayak masih ada energi dia tuh masih pengen megangin kamu. Jadi belum bisa sepenuhnya melet go kamu ya. Karena memang cerita cinta di antara kalian itu sangat unik sebenarnya. Ada cerita cinta yang sangat unik, ada sebuah perasaan yang mendalam juga. Batin terdalam yang dia rasakan. Batin terdalam yang dia rasakan. Di sini dia yang jauhin kamu, dia yang nyabotase hubungan kamu sama dia, tapi sekarang dia juga yang menyesali itu. Dia tuh masih sayang kamu, masih cinta kamu, dan tidak bisa berhenti memikirkan soal kamu. Ya, jadi kayak masih ada energi mikirin, masih ada energi kecantol gitu ya. Dan dia pingin segera untuk melakukan suatu tindakan, dan dia berharap kamu itu akan masih mau kasih dia kesempatan. Gitu ya, masih mau percaya dia, karena kamu tuh adalah energi dari seseorang yang menurut dia kamu tuh adalah sosok yang paling sempurna buat dia ya. Dia nggak pernah nyangka kamu tuh dia bisa punya perasaan seperti ini ke kamu, apalagi sebelumnya dia kan selalu udah bilang player kan, banyak main gitu ya. Dan dia itu tahu dia udah nyakitin kamu, dan dia tuh nggak mau nyakitin kamu lagi. Makanya kenapa orang ini memilih untuk mantau dulu, karena memang dia tahu dia tidak ingin menyakiti kamu lagi ya. Dan di sini ada energi ketakutan, takut dia lukain kamu, takut kamu nolak dia, takut kamu nggak terima dia lagi.
Dan dia tahu, aku tuh udah menghancurkan segalanya, kamu tuh layak dapat seseorang yang lebih baik daripada aku. Dia kangen ngobrol sama kamu, suaranya kamu. Kalau ngobrol tuh kayak suara kamu tuh nenangin dia gitu loh. Suara kamu tuh kayak kasih vibrasi yang lebih positif buat dia gitu. Dan dia berharap memang masih ada jalan, masih ada cara gimana kalian itu masa depan itu masih mungkin sama-sama, ya. Dan dia tuh sebenarnya takut jujur soal keadaannya dia, soal sikapnya dia, ya, soal keterbukaan itu dia takut ditolak. Tuh, dia tuh tadinya nggak niat serius, emang sebenarnya dari awal sama kamu tuh nggak ada niat serius, ya. Tapi ternyata berjalannya dengan waktu, ternyata dia jadi baper, pakai perasaan sama kamu, ya. Dan dia tidak pernah menyukai seseorang seperti dia menyukai kamu. Jadi rasa yang dia rasain ke kamu tuh ada perasaan yang istimewa, perasaan yang spesial. Dia mencoba untuk melanjutkan hidup, moving on sama hidupnya, tapi kayak nggak bisa, ya. Karena dia selalu mikirin kamu sepanjang hari, sepanjang waktu itu, energi kamu tuh terus melingkupi dia, energi kamu tuh terus ada di dekat dia. Jadi kayak dia itu mau lepasin kamu tuh kayak susah gitu ya, kayak berada di bawah energi bayang-bayangnya kamu. Makanya nggak kamu tahu, ya rajin banget pantengin gitu ya. Apa yang mungkin terjadi ke depannya di antara kalian? Wah, tuh ada energi kemelekatan yang besar, energi bucin, harus memiliki, nggak mau lepas, energi hasad yang kuat. Ya, walaupun di sini memang ada energi kebohongan, manipulasi dan sebagainya, tapi di sini ada energi yang sama-sama tidak bisa saling melepas. Di sini ada energi pergerakan untuk adanya sebuah perjuangan. Artinya ini ada proses ya teman-teman. Memang di sini ada energi sebelumnya playing dan sebagainya, tapi di sini kalau yang saya lihat ada energi perjuangan, ada energi pergerakan. Orang ini ingin datang ke kamu, nih perjuangan pergerakan untuk mencoba lagi meyakinkan kamu, tapi di sini ada aksi nyata teman-teman. Kalau dia ingin mulai suatu perencanaan ke depannya sama kamu seperti apa. Intinya orang ini tuh ingin menawarkan lagi, ada aksi untuk dia menawarkan, yuk kita coba lagi, gitu ya. Walaupun memang menerima ini pun dia tahu ya, resiko dia ditolak juga besar gitu loh ya. Jadi makanya itu kenapa ngebuat dia itu benar-benar memperhatikan dulu, memantau dulu sebelum ada pergerakan. Karena dia merasa, dia percaya bahwa akan ada waktu yang tepat untuk dia datang ke kamu gitu ya. Dan di sini kayak ini hanyalah tinggal nunggu waktu dari semesta untuk pergerakan dia ke kamu teman-teman ya. Di sini banyak hawa nafsu yang menggebu-gebu juga, hasrat yang sangat kuat gitu ya. Dan kamu adalah seseorang yang dia tahu cuma bisa balancein dia tuh ya cuman kamu. Memang ada energi keterbutuhan yang sangat besar. Ada energi komitmen yang orang ini pingin tunjukin sama kamu ya. Nasihat untuk kamu apa masukannya? Teman-teman, di sini kan ada pilihan cinta yang bisa kamu ambil, ada romansa. Sebenarnya kamu pun masih punya perasaan sama dia ya, masih ada rasa ketertarikan di sana. Nah, masukannya adalah tetap pertahankan apa yang menurut kamu jadi value kamu dan penting ya. Jadi pertahankan apa yang diri kamu sudah sama ini mau pertahankan. Kalau memang kamu punya value, sampaikan sama dia. Kalau sholat di sini, orang ini ada kok keinginan untuk realistis, untuk kayak ya udah kita kalau balikan pun ada hal-hal yang senyatanya harus diselesaikan gitu. Intinya adalah jangan sampai nerima itu masih dengan beban gitu ya. Kalau memang kamu mau terima, kamu terima dengan hati yang tahu gitu ya, tapi jangan dibebanin karena terpaksa deh aku nerima gitu ya, soalnya nggak ada orang lain gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Atau nerima tapi masih dengan ketakutan gitu ya. Kalau memang kamu masih belum siap ya nggak apa-apa, minta waktu sama dia atau hindari dulu dia sampai kamu udah siap sih kalau Sora lihat. Karena di sini memang ada energi kamu masih butuh mikir ya, karena banyak diantara kalian tuh yang belum siap malah ngindar. Makanya itulah kenapa orang ini belum datang juga. Jadi daripada ngindar, lebih baik kamu bilang sama dia, aku butuh waktu untuk mikir dulu, untuk mempersiapkan terima kamu kembali atau enggak. Walaupun di sini memang ada energi saling pasangan yang saling mengisi ya.
Ya nggak apa-apa, omongin aja bahwa aku tuh masih ada beban, aku masih butuh waktu untuk nyelesain ini gitu ya. Karena aku masih butuh waktu untuk yang namanya siap, nggak apa-apa gitu ya, ngomong aja apa adanya gitu ya. Kan nggak usah harus langsung buru-buru gitu loh, karena ini kan memulai awal yang baru lagi, jadi ya harus dengan persiapan sih kalau Sora lihat ya. Walaupun memang banyak sekali hasrat, jadi jangan pakai hasrat hawa nafsu aja, memang kamu sudah benar-benar mikirin keputusannya kamu gitu ya. Dan ingat ya, ada faktor finansial juga yang di sini mungkin harus dipertimbangkan. Kesiapan finansial kamu, kesiapan finansialnya dia ya. Oke, yang pasti kamu harus bicara dengan tegas apa yang kamu mau, apa yang jadi prinsip kamu gitu ya. Jadi kalau sama ini kamu diem gitu ya, kamu harus lebih baik bicara. Dan kamu harus ngomong apa adanya, apa sih ekspektasi perkembangan yang kamu harapin dalam hubungan ini. Intinya gitu sih, kalau yang Sora lihat ya. Oke, udah dari kemarin pakai apa namanya, zodiak terus, kita selingin untuk ngecek sionya ya teman-teman. Teman-teman, kalau kamu tuh mau ngecek sio, tinggal masukin aja di Google tanggal ulang tahun dia, bulan lahirnya, tahun lahirnya, nanti keluar kok sionya apa. Kalau nggak tahu tuh tinggal dicek Google aja loh ya, jangan males ya. Oke, kita selingan biar nggak bosen. Oke, sio apa yang mungkin keluar? Ada sio monyet ya, aku ambil tutup mata nih ya. Ada ayam, ada tikus, ini bisa sio kamu, bisa sio dia ya. Ada kambing, ada kelinci, ada kerbau, wow, dan ada satu lagi ular. Oke, dicek ya, itu adalah sio-sio yang ada di antara kamu atau dia. Sekarang kita coba alfabet yang mungkin terungkap. Dicek ya, nanti namanya ini mungkin ada nama kamu, ada namanya dia, ada apa namanya, inisial kota, inisial tempat ya. Sukunya dia itu juga bisa, nama tempat kalian sering ketemu juga boleh gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, kamu juga boleh banget pesan personal reading buat energi yang lebih tepat, langsung on point untuk kamu di Instagram Sora @sora_tarot, semua satu pintu aja. Oke, kita lihat alfabet yang terungkap. RKWE UNGV ABUYO MDV JLX. Oke, 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye bye.